Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Ya, pemirsa Ngorbit, kita kembali ngobrol bersama dengan Pak Pusman, Ketua Paguyuban Bilal Mayit dan Penggali Kubur Kota Medan. Pak Pusman, apa sih suka duka menjadi Bilal Mayit yang Bapak dulu saat ini? Suka dukanya tentu banyak. Tapi pada masa COVID ini tentu dukanya itu lebih banyak. Iya, Pak. Mengingat sekarang banyak orang yang meninggal itu di rumah karena mereka takut ke rumah sakit, takut di PCR atau apapun nama itu untuk tes COVID. Jadi mereka tuh berobat secara alternatif kita bilang. Jadi banyak kasus-kasus itu meninggal di rumah. Kita nih Bilal ini bingung, ini COVID atau tidak. Tapi kan kita harus bertanggung jawab ini. Tanggung jawab ini kan moral ya. Karena ini urusan agama yang harus kita lakukan, panggilan jiwanya nih. Jadi harus kita hadapi gitu. Ada kasus tertentu saya tanya, Bu, sakitnya apa? Diduga COVID. Baru berapa jam dari pulang rumah sakit karena takut dikarantina COVID. Nah, kita kan jadi was-was. Sementara perhatian Pemko Medan untuk APD pun belum ada. Siapa yang bertanggung jawab APD ini? Bagi petugas Bilal Mayit ya? Bagi Bilal Mayit itu was-was itu semua, ketakutan semua. Tapi harus dilakukan, itu panggilan hati, panggilan jiwa. Tanggung jawab moral ya? Tanggung jawab moral gitu. Sampai sekarang pun vaksin belum ada untuk Bilal Mayit? Belum. Nah, itulah yang kita juga heran kenapa tidak terpikir oleh Pemko Medan, khususnya Pak Wali Kota. Bilal Mayit ini kan resikonya luar biasa nih. Ketimbang penggali kubur. Penggali kubur sudah di kota dia. Nah, kita belum ini membersihkan semua lubang-lubang dia. Nah, sementara kita tidak dibekali apa-apa gitu aja. Jadi rentan untuk terpapar itu sangat tinggi ya? 100% rentan sekali. Kami paling rentan. Karena kami kan semua kami bersihkan, kupingnya, hidungnya, mulutnya, lubang duburnya, semua kami bersihkan dan memastikan itu bersih. Sampai saat ini belum ada itu APD atau apa. Vaksin, belum ada. Kita bagaimana perasaan Bapak dan anggota-anggota Bapak ketika mendengar keluarnya perwal 17 tahun 2001 wali kota? Pada hari itu saya sore ketika istirahat di rumah, datang seorang ibu Bilal marah kepada saya. Pak Pusman, gimana nih? Saya kok nggak bisa mendapat gaji lagi? Loh, dari mana Bu? Dari kantor lurah, katanya tersandung oleh perwal itu. Saya bilang, saya tidak tahu, saya dimarah-marah. Saya bilang, saya tanya ke Pak Kepling, benar gitu, perwal. Saya kan kaget, Pak Bobi yang warga perwal, saya dimarah-marah. Karena kemarin mereka ingat bahwa saya yang mendorong mereka untuk memilih Bobi dan Aulia. Jadi kan mereka kepada saya, nggak kepada ke Bobi. Yang saya sayangkan kenapa kemarin taunya Bobi itu ada Bilal Mayit penggali kubur Kota Medan. Kenapa nggak berdiskusi dulu kepada kita? Kalau dia berdiskusi kan enak. Oke, tahun ini kita gaji dulu, tahun depan ibu-ibu pensiun. Itu harapan ibu-ibu itu. Kemarin kan tidak, kita mengharap gajian di Lebaran itu tiba-tiba tidak keluar dan tahu-tahu setelah kita dibredel dipotong gitu. Mereka marah, dia merasa sudah memilih, merasa terhianati mereka Pak. Saya pikir iya juga lah, ini kan orang-orang tua yang dari 60 tahun ke atas kan ibaratnya ya seperti ibunya dan bapaknya Bobi ini kan, orang-orang tua mereka yang mereka sakiti gitu. Mereka bukan masalah uangnya, tersakitnya itu Pak, dengan perwal itu. Kalau uang itu kan tidak membuat kaya mereka juga, enggak. Karena mereka, karena selama ini sudah tersantuni, dan juga sudah ini tiba-tiba kok ada pembatasan ya? Pembatasan. Jadi Ibu Bilal itu datang ke kantor kelurahan mengatakan sudah tidak bisa lagi. Iya, karena kita kan ngajukan berkas nih, kantor kelurahan nih, biasanya standarnya begitu. Setelah berkas diproses baru kita gajian. Tiba-tiba yang tua dibalikkan. Itulah melapor ke sampai 2 hari lalu telepon ke saya tuh. Kenapa begini, kenapa begitu gitu. Ini tadinya kalau kemarin
Pak Wali berdiskusi kita, nggak begini ceritanya Pak. Sebelum dia mulai perwalian ya? Iya. Karena sudah terjalin komunikasi waktu sebelum kampanye itu Pak ya? Udah terjadi kemarin. Nah, dengan adanya kejujuran ini yang Bapak lakukan misalnya kan ya ngomong ke media kita melihat kan. Nah, akhirnya ini kan kemarin kita melihat Bobi merespon akan melakukan revisi. Nah, gimana pengalaman Bapak terhadap rencana ini kira-kira akan direvisi ini? Rencana revisi ini tentu kami tanggapi dengan senang. Cuman pertanyaan berikutnya, kira-kira kapan revisi ini? Apakah tahun depan 2022, 2023? Ini perlu kepastian. Karena kemarin karena media sudah tersebar. Tadi malam sampai saya pikir, oh Pak, berarti kami sudah bisa gajian. Oh, ada pertanyaan itu ya? Iya, berarti kami sudah bisa masukkan berkas kembali. Saya bilang, loh, belum, itu mesti statement. Kapannya kita belum tahu. Karena kan mereka secepatnya. Tapi saya tahu birokrasi itu kan tidak mungkin secepat itu kan Pak. Tidak mungkin. Tapi statement itu menggembirakan. Tapi terus kita dikejar jadinya kapannya itu gitu. Jadi kami ada kepada Pak Wali Kota khususnya Pak Bobi Apip Nasution agar secepatnya lah menyegerakan. Karena khususnya orang-orang tua itu sangat berharap. Ya. Berarti di masa Eldiran akhir bulan 4 udah menerima gaji ya? Oh, udah, dia tembak bulan. Awal bulan 5 gajian. Awal bulan 9 gajian. Ya. Nah, ini menjelang Lebaran itu belum yang biasanya sangat diperlukan ya. Itulah yang membuat Lebaran kita tidak nyaman kemarin Pak. Sampai kita matikan HP lah Pak saya. Karena kan saya yang dibel. Jadi Lebaran saya tidak nyaman jadi dibel. Kok belum gajian? Ada yang minta utang sama saya Pak. Aduh mati kita. Berutang. Utangi dulu nih. Gimana coba itu? Karena untuk apa Bu katanya? Kan ada bila juga yang nyewa rumah Pak. Itu harapan mereka bisa bayar rumah kontrakan gitu ya. Berarti menjadi beban besar lah ya sama Bapak akibat perwalian ini keluar ini. Oh iya, perwal. Kabarnya nggak mau sempat melakukan aksi ya untuk? Iya mau aksi, udah kita persiapan aksi, kita udah persiapan aksi. Walaupun aksi itu saya bilang apa Bu, kita harus izin polisi. Nggak perlu Pak katanya. Mati aja kami nggak minta izin kok sama siapapun. Ngapain pula dia mau minta izin ini? Mereka udah siap aja tuh. Untung itu kita kemarin ya kita tahan-tahan lah kan, karena kita juga nggak mau Medan itu menjadi ricu atau kan tidak enak juga kan. Saya bilang Bu sabar, kita rekan-rekan media kita biarkan bekerja, kita beri kesempatan, mungkin dengan tekanan media ini akan berubah begitu. Ini hari ini kan Medan ulang tahun 431 tahun di usia yang sudah tidak tua lagi. Nah ini harapan Bilal Main ini, khususnya kan bagian dari warga Kota Medan ini, apa harapan Bapak terhadap Bobi pada saat ini? Kita mau ngambil momen 430 tahun Kota Medan. Ya di ulang tahun Kota Medan yang ke-431 ini, kami khususnya Bilal Medan penggali Kota Medan mengharapkan kepada Bapak Wali Kota Bobi Apip Nasution agar kiranya teruslah kita bekerja sama dalam membangun Kota Medan ini. Dan walaupun ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, marilah libatkan masyarakat Kota Medan. Karena masyarakat Kota Medan ini pada intinya senang damai. Kami sebetulnya tidak ingin juga ini ribut-ribut. Cuman karena sudah mencederai hati, jadilah begini ceritanya. Kalau orang Medan ini memang kasar Pak. Tapi ketika ada komunikasi, cair itu sebenarnya. Tidak perlu seperti ini jadinya. Mencederai perasaan kami sebenarnya ini. Jadi mudah-mudahan ke depan ada kebijakan yang khususnya Bilal Medan dan penggali kubur. Mari kita sama-sama diskusikan untuk mencari jalan yang terbaik demi kemajuan Kota Medan. Marilah kita bekerja sama dan sama-sama bekerja membangun Kota Medan ke depannya. Oke, pemirsa Orbit, kita kembali saat lagi. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.